luar biasa berkah itu, menurut saya berkah yang semoga menjadi amalnya Mas Fantos. Amin. Mas Fantos itu kalau di mata Mas apa ya? Kalau ngomongin Mas Fantos, enggak bisa terus ngomongin saya. Soalnya ya saking banyaknya yang untuk kita menerima. Yuk di pojok. Halo teman-teman, kabar Handayani di pojok kali ini lagi-lagi spesial, walau masih dengan cara orang-orang yang di pojok. Kami saat ini bersama dengan Mas Heru dan Mbak Minul. Bagi penggemar campur sari pasti tidak asing lagi. Mbak, Mas, pripun kabarnya? Saya Sehat. Pandemi masih banyak tanggapan atau Kebetulan tidak ada, belum ada. Tapi karena belum ada saja, atau Ya. malah nenek tidak seramai dulu lagi. Ya, belum seramai dulu. Berarti dulu ramai banget. Ya, pernah ramai banget. sempat mengalami. Aktivitas hari-hari kondisi seperti ini Di rumah saja. di rumah saja. Wah, sangat patuh dengan himbauan pemerintah. Makan tidur. Makan tidur. Yang penting ada yang dimakan Ya. Amin. dan diajak tidur. Iya. Teman di pojok, Mbak Minul Ya. dan Mas Heru adalah Ya. salah satu pasangan yang kebetulan mereka juga tergabung di Campur Sari Gunung Kidul ya. Ya. Ketika kita ngomong campur sari, pasti kita tidak akan lepas dari sosok legendaris Gunung Kidul bernama Ki Mantos. Hubungannya apa Mas Heru ini dengan Ki Mantos? Ya, untuk saya sebagai adiknya yang paling Adik. kecil. Adik yang paling kecil. Bontot, Ragil. Ya. Oke. Ya. Saudara ada berapa Mas Heru? Ada 7, Ada 7. masih 3. Masih 3. Ya. Oke. Jenengan terus? Mas Harjono nomor 3, terus Mbak Mas Fantos Oke. Mbak. yang paling sulung. Yang paling sulung. Ya. Sehat semua? Ya, alhamdulillah. Amin. Kalau Mbak Minul, saya nyebutnya Minul atau nama Minul wae. Minul baik ya. Saya 5 bersaudara tapi tinggal 2. Kalau aslinya Mbak Minul itu mana? Dari Balerjo, Wonosari. Garnarjo. Balerjo, Wonosari. Oke, memang juga dari keluarga seni. Iya, bapak dulu suka ngerawit itu. Oh. Ibu saya sok ikut nyinden. Kerawitan Dulu Balerjo. di kampung di Purwosari, Balerjo. Terus Mas Heru ketemu Mbak Minul Iya. karena kerawitannya? Bukan dari keroncong. Oh, Keroncong dulu. Ya. Dari lomba keroncong Ya. Oh, tahun 83. tahun 83. Kelas Dulu 1. sekolah di mana tuh? Saya SMA, Semea. SMP-nya SMP 1, SD-nya SD Kanisius 2, Wonosari. Wonosari. Ya. Nek Mas Heru Di SD plan 1, SD pelayan 1, SMP 1 pelayan, SMP 1 pelayan. terus SMA-nya ya terakhir di SMA PGRI. PGRI. Ya. Oke. Ya. Banyak Maaf sekolah. ini, kalau dulu kayaknya PGRI ini teman-teman saya itu beling, dengan termasuk kategori Oh, beling. ya. Beling. Jagoannya. Ada orang apa ya? Orang Kurang komplit. ya, enggak komplit ya. Terus ketika di keroncong itu satu grup atau beda
grup keroncong. Satu grup. Satu grup. Ya. Itu setelah SMA atau sudah SMA? Saya kelas Atau 1. Masih sekolah. Itu masih sekolah. dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. KNPI yang mengadakan waktu KNPI ya. Oke, wah sama untuk teman-teman KNPI ini orang-orang hebat loh dari masanya. Iya. Masa itu malah dua perlombaan saya ikut pop singer. KNPI juga dalam rangka Hari Sumpah Pemuda juga KNPI. Saya pengiring. Tahun berapa ya? 83 itu keroncongnya, terus berlanjut ya 83 itu juga pop singer. Saya ikut 2 lomba itu. Kalau saya pengiring. Pengiring keroncong. Ya. Tapi duluan pop singer. Kalau Mas Heru ini musik yang dimainkan apa dulu? Ukulele. Ukulele. Ya. Ukulele itu yang sibuk. Sibuk sekali. Kok masih sempat-sempatnya melihat Mbak Minul gitu loh. Saya itu mempertegas itu. Ya karena ya apa ya? Cuma 3 gampang deh. Oh, gitu. Kebetulan yang dilihat saya maksudnya. Soalnya talinya kan 3. Kebetulan dilihat jenengan atau kebetulan yang merespon lihatan Mas Heru itu ya? Waktu itu masih kelas 1 semua loh, saya itu belum kenal apa itu. Apa ini apa itu. Kelas 1 semua Mas masuk. Kalau Mas Heru waktu itu? Waktu itu ya kelas 2. Kelas 2. Oh, kelas 2. Ya. Dari kelas 1 sampai Paut kelas 2. setahun. Ya. Oke. Umurnya kepot 4 tahun. Kalau di sekolah hanya 1 tingkat. Ya. Sekacat. Yang cepat atau yang pintar itu sebenarnya itu Mbak Minul atau yang ketinggalan? Saya tertinggal karena sakit waktu itu. Pernah? Iya, nah. SD 2 kali nggak naik. Sakit terus. Iya. Padahal sekarang kalau orang sakit sekarang zaman ini malah cepat. Ya. Kelasnya naik kelas cepat terusnya. Iya. Tapi enggak. Kalau dulu enggak ya, kalau sekarang kan oke. Ya. Ya apa-apa. Oke, kita masuk ke lebih dalam nih. Oke. Tentang musik campur sari dan tetek bengeknya yang telah membesarkan nama Mbak Minul dan Mas Heru. Ya. Sampai detik ini. Kalau Mas Heru itu sebenarnya setelah lulus SMA itu ya dilakukan apa saja sih sampai membawa jenengan menjadi musisi keroncong nasional, tokoh-tokoh penyanyi hebat kan pernah ya, kalau dulu ya keroncong aja yang digeluti. Kalau Mas Heru ini setelah lulus sekolah dulu ya kadang suka keroncongan di Wonsari ya. Selalu di dunia musik atau di musik? Iya. Selain itu mungkin sampingannya? Sampingannya ya dulu suka apa ya? Suka ngojek lah. Ngojek. Ya. Ngojek neng perapatan pelayan. Iya, pelayan. Iya. Lah apa nak ya? Di bengkelan pelayan. Sampai ngena juga. Pernah jadi kena juga? Tangki di dropping air Gunung Kidul ya. Iya. Berarti pernah mengalami ini ya, ketika saudara-saudara kita yang sulit untuk mendapatkan air dengan? Iya pernah, ya. Tapi kadang apa ya, nginep, ya menunggu air untuk itu. Untuk ngantri, ngantri. Saat-saat itu Mbak Minul sudah masih sering berhubungan sama Mas Heru atau sudah menduakan Mas Heru waktu itu? Waduh. Astaga, saya sudah kenal Mas. Sudah kenal, tapi sudah kenal. Oke. Ya. Terus ketika beliau Mas Heru melakukan pekerjaan hariannya, waktu itu Mbak Minul kegiatannya? Oh, nyambi. Saya kan waktu itu kenalnya saya kelas 1 ya, kelas 1. Mas Heru udah kelas 2. Mas Heru lulus, saya kan masih sekolah juga. Saya masih sekolah. Ya masing-masing maksudnya, masing-masing. Terus ya itu, kalau ketemu ada job keroncong ya ketemu. Gitu aja. Tapi udah pacaran? Sudah, statusnya? Iya. Status pacaran. Status diakui. Saya pacaran hampir 5 tahun, 5 tahun lebih. 84 nikah 89. Sekarang belak-belakan. Pernah
Mas Heru pernah punya yang lain? Oh ya. Banyak. Iya, itu hanya hanya dia yang tahu dan yang di atasnya. Kalau Mbak itu Milo, mah, kalau Milo saya sama, hanya jenengan sama Tuhan yang tahu. Iya, tapi ya hanya satu. Wow. Wow. Saya boleh ditanya, Oke. boleh dibuktikan. Tetapi itu jadi mirip seperti cerita Joko Tarub. Ketika Joko Tarub yang saat itu menjadi sosoknya Mas Heru, dia banyak melihat bidadari, tapi tetap yang diambil satu, Mbak Minun. Iya. Boleh Mbak, mungkin selendangnya tertinggal dia. Mudah-mudahan. Jadi selendangnya itu tidak setelahnya maksudnya. Nah, ketika campur sari belum begitu seperti tahun 90-an ya waktu itu meledaknya itu tahun 93 ya. Rekaman ya. Ya, itu sebelum meledak seperti itu, apakah jenengan juga sudah aktif di grup-grup? Belum ya. Sebetulnya sebelum 90 itu kita masih eksisnya di Keroncong. Keroncong Mas. Dulu itu ya maaf kata ya Gunung Kidul katakanlah itu hiburan untuk menyambut yang di Sewoko, di kecamatan, di mana-mana, instansi apapun. Sepertinya Keroncong. hiburan salah satu-satunya itu keroncong kita. Waktu itu keroncong kita. Keroncong Otasa Mas. Masih muda-muda lah, masih sepantaran Keroncong kakak namanya. kelas. Saya masih sekolah, jadi bawa baju pulang sekolah bablas. Bablasan. Oh, oke. Sudah Dulu, seperti itu. Nama grup keroncongnya apa yang Otasa. Otasa atau Obaing tangan agawe senenge ngati. Obaing tangan Agawe Agawe senenge senenge. ngati. Pimpinan Pak Ngadiman Suwargi. Pak Ngadiman itu Dinas apa ya Mas? Dinas Pendidikan Wonosari. pendidikan Di apa ya? UPT. Iya sekarang UPT. Dulu dinas apa ya? Dinas Pendidikan itu. Pendidikan. ya. Ida. Tapi sudah almarhum. Ya. Kalau Mbak Milo sendiri prestasinya dulu apa aja? Penyanyi Iya, biasanya kan lomba-lomba. kebetulan saya kan SD-nya di sebuah yayasan ya, yayasan yang untuk bina vokalianya memang saya akui luar biasa. Dari kelas 4 saya sudah ikut paduan suara. Kebetulan 4, 5, 6 itu berturut-turut lomba dalam rangka apa ya? PAKKM dulu. Jadi pekan aneka kegiatan murid itu saringannya kan di kabupaten dulu, baru nanti antar kabupaten. Pernah ke Kulon Progo, terus tahun berikutnya di Kodia Lempiangan Wangi, tahun berikutnya di Bantul. Itu paduan suara memang kita terus tampil mewakili kabupaten. Dari kelas 4 ya. Terus SMP-nya ya kita SMP 1 Wonosari ya. Untuk vokal grupnya, untuk padusnya, untuk nyanyi tunggal ya kita banyak piagam-piagam. Kemarin juga berusaha ngumpuli piagam-piagam dari SD. Terus masuk SMA Semea itu ada yaitu pop singer, lomba keroncong. TVRI kalau misalnya. Enggak, pop singer itu ya KNPI yang mengadakan. KNPI juga. Pengiringnya band Komasko dulu. Komasko Satu-satunya Komasko. Komplek Masjid. Kota. Itu juga tuh. Gunung Kidul. Iya. Iya, Komasko nak jenengan ya belum. Wah, belum menyanda itu. Lagian itu bukan itu 83. 83. Nggih, 83 saya masuk. Terus Komasko. ya itu dari keroncong kita juara, terus kita direkrut ke keroncong yang senior dari pegawai BRI, dari DPU, dari semua. Terus di base campnya di Balearjo itu. Terus ya sudah banyaklah kota-kota. Tetapi kalau Mbak Minun memang punya tradisi keluarga seniman. Ya nggak seniman banget, tapi tahu seni juga. Ya, mereka seniman. Ibu saya itu udah tua tapi nggak fales loh nek nyanyi. Iya, nek rengeng itu nggak fales. Boleh saya podcast kapan-kapan? Iya, Bu. Boleh. Sinden masih nggak sinden banget tapi ya bisa lah nyinden dulu ikut. Oke, kalau Bapak ngerawit tapi sudah almarhum. Iya. Nah, kalau Mas Heru sendiri emang
sebenarnya punya juga keluarga yang memang berdarah seni. Ya memang seni dari Seni. klasik sampai ya akhirnya keroncong itu. Oke. Keroncong. Sampai saya ya kadang ya suka diajak Mas Mantos untuk ngiringi keroncong pop yang sekarang masih melegenda itu. Itu sebelum ini tapi ya, sebelum ada campur sari. Malah sebelum ya. Sebelumnya keroncong pop. Itu Sendang, bangsa Yunisara. Heti Kusendang, Dian bisa. Dian. Ya itu mereka kalau yang nyanyi keroncong dulu. Pop keroncong. Iya, pop keroncong itu. Ya. Dewi Yu. Dian PC saya. Lagu-lagunya seputaran itu. Iya. Bruri. Bruri. Peso 5 ya. Marantika juga. Ya 30% ikut mengisi ukulelenya. Ukulele. Iya. Wow. Ya ikut senang lah, istilahnya bisa terekam. Ya, ya, Mungkin kalau apa ya istilahnya enggak ini tapi suaranya ada gitu ya, ada di keroncong itu pop, dia campur sari full, campur sari full. Ada di Rilek 07 Godean itu ada ikut bikin album. Kalau melihat campur sari Gunung Kidul dengan sosok Mantos kan udah jelas. Ya. Keluarga seniman keroncong. Tapi kan kemudian musik yang akhirnya membuat beliau melegenda ini kan bukan keroncongnya. Bahkan ketika orang tua sekarang pun ketika mendengar suara beliau, mereka tidak akan menyebut bahwa ini keroncong, tetap campur sari. Iya. Yang mempengaruhi itu apa sebenarnya? Dari keroncong, dari keluarga yang tadinya keroncong, kemudian Campur sari. Apa karena pasar? Ya kayaknya pasar ya. Tapi sepertinya enggak juga. Waktu itu kayaknya musik itu justru malah asing loh di awal-awal. Ya karena apa ya, keroncong tuh kayaknya waktu itu tergerus dengan adanya campur sari. Tapi sekarang naik lagi gitu. Dangdut ya tergerus, akhirnya sekarang naik lagi. Campur sari sekarang yang mendelep. Kalau Mbak Min memang dari awal proses campur sari Gunung Kidul ikut? Iya, saya sebetulnya keroncong pun juga saya dulu ikut lomba itu nggak punya basic keroncong sebetulnya, tapi almarhum Pak Dian itu pokoknya kok iso Mbak, kok iso, kamu itu vibranya udah masuk. Saya dengan disemangati seperti itu akhirnya ikut lomba dan menang juga. Ternyata ya padahal susahnya luar biasa keroncong itu. Yang dibilang katanya paling susah musik keroncong. apa nyanyi paling susah itu ya keroncong itu. Sekarang penyanyi pendatang baru ya dangdut bisa, langgam bisa. Kalau suruh keroncong mungkin dia belum tentu kalau Mbak Min pas gitu. pernah nyinden wayang atau keramik? Iya, ikut kan dulu. Tapi langgam. Ya ikutnya kan di Limbuan Mas, nggak pakem di sindennya, bukan, nggak pernah. Paling ikut Limbuan sampai Goro-Goro. Untuk nyinden itu? Saya sindenannya itu condong ke keroncong. Vibranya itu condong ke keroncong. Jujur saya nggak pede. Nggak pede dengan, maksudnya cengkoknya sinden itu tetap ada sentilannya di keroncong. Kayak nyanyi. Kalau di mata Mbak Mino, campur sari Gunung Kidul itu seperti apa sih? Ya. Atau bagaimana sih gitu? Perkembangannya kan luar biasa, jujur saja. Era CSGK booming itu 93, 94, 95, sampai 96, 97, 98 itu pas di tingkatnya ya puncaknya 98, 99. Akhirnya 2000, album 2000 itu terakhir Mas Mantos booming di album 2000 dengan Parang Tritisnya itu. Terus ya Mas Mantos juga sudah agak sakit kesini diteruskan Mas Yuni almarhum merampungkan proyeknya Mas Mantos yang waktu itu kan kontrak dasar sampai berapa tapi belum selesai, diselesaikan Mas Yuni itu ya bersama lah waktu itu. Akhirnya sampai 2004 waktu itu selesai lah programnya Mas Mantos selesai. Ya gimana ya Mas, ya berkah gitu loh campur sari itu atas Mas Mantos dengan idenya rekaman sampai Mas Mantos digemari semua kalayak waktu itu, berkah kan. Jadi
anak-anak yang dulu nggak bisa akhirnya terjun ke dunia seni, bikin campur sari, sekarang ganti elektron, elektron plus, luar biasa berkah itu, menurut saya berkah yang semoga menjadi amalnya Mas Mantos. Amin. Kalau Mas Mantos itu kalau di mata Mas Heru sendiri? Ya sebagai sosok bapak lah. Kakak ya bapak ya, soalnya benar-benar mereka apa ya, kalau ngomongin Mas Mantos nggak bisa terus ngomongin saya, soalnya ya saking banyaknya yang untuk kita menerima. Yang paling masih jenengan benci dari seorang Mantos, apakah ada? Ya ada sih, tapi kalau karena apa ya, dia kan minta disiplin. Kalau Mas Mantos itu orangnya disiplin, meskipun di luar mungkin beda, tapi untuk apa ya, mengatasi anak buah misalnya, itu memang maunya dia disiplin gitu. Jadi sebenarnya kerasnya itu keras karena iya dia nggak benci sih, apa ya ngarani ya mangkel lah waktu mangkel itu. Ya, itu mungkin mangkel ya ada wajar biasa ya. Kalau Mbak Mina melihat sosok seorang Mantos, Mas Mantos itu ibarat sahabat, teman, kakak, dan gimana ya orang tua lah. Yang jelas Mas Mantos itu ngayomi Mas, jujur saja. Sebetulnya kalau bisa ngambil hatinya itu luar biasa Mas Mantos itu. Maksudnya nggugu itu loh, nek kandane ojo ngene, nggugu itu luar biasa sebetulnya. Bahkan sering ada titik-titik tertentu yang saya ibarat kata dibeginikan orang, bahkan sosok yang paling dekat dengan saya, dia membela Mas, jujur saja. Luar biasa nek dia. Karena dia tahu saya, maksudnya justru malah lebih tahu saya dari justru lebih tahu dia soal saya dari semuanya itu dia tak kadang-kadang sok bersulo juga dia di depan saya, tapi ya udahlah Mas, nggak apa-apa. Luar biasa. Kalau misalnya ternyata dulu tidak dikumpulkan, Mas Heru dan Jenengan tidak berkumpul untuk membuat CSGK, kira-kira mungkinkah nama seorang Winul dan Heru sampai membuat saya karoyo-royo podcast dengan? Ya itu misteri ya, mungkin hidup ya Mas. Kita kan nggak tahu. Bencana Tuhan itu ternyata ya dengan sosok Mas Mantos itu sampai seperti ini. Itu kan sudah misteri. Pernah Mas, saya mau ke Pekanbaru sama Minul. Ayo dulu ada Sandamangan. Yang waktu itu malah Mas Ngadiman yang keroncong tadi. Kalau mau keroncongan yang rumah wae itu Utasa tadi kembali itu akhirnya ya ada hikmahnya sih sampai campur sari ini Mas. Iya. Iya. Perjalanan. Kalau sekarang bagaimana nasib CSGK? Ya. Karena gimana ya Mas, tadinya nggak ada yang rekrut toh itu. Mati suri ya Mas. Nah, kalau alatnya masih di studio, cuman ya kebetulan campur sari memang sekarang surut semua, semuanya surut. Dari yang lain-lain juga seperti itu tuh Mas, ibaratnya. Artinya apakah masih ada beberapa orang yang menginginkan CSGK? Sebetulnya masih suka ada yang dia mungkin kangen ya. Istilahnya itu pandemen CSGK. Penggemar berat itu banyak Mas sebetulnya, cuman ya itu tadi. Ya, kalau beberapa orang yang fanatik dengan suara merdunya Mbak Minul sih saya sering dengar gitu. Mbak Minul karena Mbak Minul orang itu saya sering dengar. Gitu. Tapi apakah itu kemudian ada keterkaitan dengan CSGK atau tidak, saya belum pernah mendengar. Itulah yang saya tanyakan. Saya nasib di CSGK bagaimana? Iya mungkin kalau nama saya keterkaitannya dengan CSGK ya ada saja toh Mas, karena saya ya biarpun saya tadinya memang sudah ada, kan saya juga terlahir di situ, dari situ saya nggak ini ya,
terlahir dari situ. Kalaupun ada, saya juga sering ya, nggak gimana ya. Kalaupun ada yang menyatakan kalau langgam itu nek ora Mbak Minul ora, katakanlah ada yang bilang gitu. Banyak sih yang bilang gitu. Yaitu kalau CSGK kan unsurnya kan dari pengiringnya. Kalau vokalnya kan saya yang mengolah vokal. Jadi kan itu keseimbangan dari pengiring dan penyanyi maksudnya. Kadang Mas Manto juga gitu. Lah, kowe iki bersyukur kan pernah itu bilang gitu. Istilahnya curhat lah. Kamu itu bersyukur karena apa? Nah, nopo Mas? Kamu itu penyanyi, kamu itu berdiri di depan kita. Harusnya yang kena goda itu kamu. Bukan kita-kita yang belakang, karena penikmat itu mesti penyanyi. Itu kan kata-katanya dalam, mendalam kata-katanya, maksudnya jeru gitu loh kalau di Onjai. Kadang-kadang makanya kalau saya pekerja seni, apalagi penyanyi wanita katakanlah, kalau nggak bisa membawa diri dalam arti gimana ya, tetap keabadiannya kayak enggak ya seperti jujur ya Mas, jujur dalam arti apa ya, kalau Mahyuni dulu malah Mahyuni almarhum malah ngendika kena tamu sari iki penyanyi identik kowe itu Minul gitu ya, Mahyuni itu jujur tuh iya Mas identik itu kamu kenapa pernah saya izin gitu loh, izin ya, karena boleh. waktu apa Mas Pantas ya ngono ya, karena saya sendiri kalau melihat atau mendengar CSG itu hanya ada dua suara yang saya kalau nggak Mbak Minul ya Mas Manto. Walaupun saya sendiri mungkin di masa-masa itu, di masa-masa boomingnya CSGK saya kurang ikut memperhatikan karena posisi saya tidak berada di gunung itu. Tapi melihat gelegarnya saya pastilah turut bangga. Hanya kemudian saat ini, tentu saya juga merasa prihatin. Kok CSGK tidak ada penerusnya? Saya semakin yakin lagi bahwa ternyata Mas Peta juga membuat dapur musik itu dengan Chandra itu. Ya. Menurut jenengan, yang dilakukan anak-anak muda ini apa? Bagaimana? Sebetulnya mereka kemarin sebelum ada ini dapur musik ini dia juga meneruskan Mas, juniornya CSGK pernah bikin. Tapi tetap CSGK atau pakai nama lain? CSGK ya. CSGK New malah dia bikin anak-anak. Ada kemarin. Dia ada event di TBY kemarin yang Mas Mantos apa acara Mas Golden apa yang di TBY itu. Itu acara apa? Itu juga sudah CSGK New dia bikin anak-anak itu bikin cuman ya pengarepnya ya Mas Chandra itu anak Mas Yuni Chandra itu yang ya kita bantulah, maksudnya kita kerjasama, kalau kurang gini ya kita sarankan gini. Sempat berjalan Mas, sempat berjalan itu. Hampir mirip dengan yang terjadi dengan CSGK ketika mendengarkan kata CSGK maka di sana ada Sob Mantos. Yang ini, yang dapur musik ini ketika ngomong dapur musik karena anak muda ngerti siapa? Venta. Ya betul. Betul ya. Iya. Iya masih ada darahnya yang mengalir di Venta. Ya pastilah. Sempat kemarin berjalan beberapa acara di itu reuninya yaitu letengnya Pak Jangkung di Indrayanti sempat juga bagus kok ya karena alatnya standarnya CSGK, terus anak-anak tangannya si Dik Chandra itu juga wis terampil ke bapak memang jujur saja dia skillnya bagus. Chandra itu bagus. Mereka sudah bikin lagu ya belum. Kalau lagu baru belum. Masih ngekor plagiat. Ya bukan plagiat sih. Ya nguri-nguri. Toh itu legal karena memang juga saya dengar mereka juga ngurus benar-benar dapat betul hak ciptanya, artinya memang mereka layak untuk mendapatkannya. Iya. Kalau dengan apa yang dilakukan anak-anak muda saat ini dengan elektronya, dengan jenis musik yang mereka saat ini sukai mungkin ya, karena mungkin menyesuaikan pasar. Menurut jenengan
Iya. wis ben sakarepe. Ya bagus-bagus saja. Fine-fine Silakan saja. wong itu kreasinya masing-masing ya. Kalau kita mau nuntut Kadang seperti ya- harus pakem seperti kita ya kita nggak bisa Kadang karena ya ya dunia disesali panggung tuh itu. apa kendang. Maksudnya kan pasarannya sekarang baru elektron tadi. Dan kadang-kadang elektron ya untuk langgamnya itu malah jarang-jarang ditampilkan. Ya. Justru malah cuma Woyo-woyo. dipakai untuk cekson. Kadang-kadang saya dengar ceksonnya langgam, dangdut. tapi dalam acaranya, isi acaranya sudah Hilang. bahkan untuk lagu-lagu Mas Mantos juga. Lama-lama Iya. jenengan bisa menjadi orang yang memang eksklusif. Bahkan saya sendiri mungkin rapat nanggap nanti. Oh, amin. Amin. Saat Susah. ini jenengan masih punya keinginan nggak untuk membangun kembali kejayaan campur sari Gunung Kidul, yang tentu saja ketika masih menggunakan nama itu pasti akan mau tidak mau tetap harus membawa nama Mantos. Tetapi sosok Minul sepertinya Iya. sudah cukup kuat untuk menjadi ikon CSGK. Mudah-mudahan. Ada keinginan. Ada. Karena apa Mas, sekarang juga pemerintah salut juga sih, ada fasilitas sekarang dari Kapanewon, ada grup-grup mewakili Kapanewon berapa 18 kapan. Terus sekarang ada sarana juga di ini gedung yang terbaru. Yang baru ya. Akhirnya nanti juga katanya di dalam itu programnya sudah ada program untuk tampil di rolling lah itu campur sari ada. Dan November ini kayaknya dengar-dengar ada festival campur sari. Oke. Tetapi campur sari yang dimaksud itu apakah memang pakemnya Mantos Ya. atau Mudah-mudahan Mudah-mudahan masih ya. ada ya, memang karena bagi identik untuk ini CSGK ya. karena bagi orang-orang seperti saya itu juga sempat berpikir bahwa seperti si Didi Kempot, Ambyar Nggih. itu juga campur sari. Menurut kami, Nggih. karena buat kami campur sari ya wis campur-campur sing apik-apik itu berarti ya campur sari. Kayak gitu. Perbedaan antara campur sarinya Didi Kempot dengan campur sarinya Mantos ini apa yang bisa kami pegang? Iya. Perbedaan. Kalau Mas Mantos itu kan dari musiknya saja kan kelihatan dari pentatonis dan diatonis. Yang Mas. apa? Yang perpaduan dari keroncong dan ada Langgam. langgam dan karawitannya. Oh ya. Iya toh, kalau ada langgamnya. Ya? Identik kalau Kalau campur ciri sari. khasnya CSGK seperti itu Mas. Ada keroncongnya, ada langgamnya, langgam Jawa Jelas. dalam arti ada disisipi dengan Klasik, klasiknya, gendingnya, karawitan. Kalau Mas Didi Kempot sepertinya nggak seperti itu ya, nggak tahu ya Iya. kalau itu identik campur sarinya Identik. Mas Didi Kempot kok Congdut. kayaknya congdut. Ada dong. Identik itu ya. Ada ke Jawa, pop Jawanya ada. Ya, Pop Jawa memang Pop Jawa. Ya mungkin ya boleh saja dibilang campur sari, mungkin campur sari alanya Mas Didi Alanya. Kempot mungkin. Kalau yang CSGK identiknya ya itu, ciri khasnya CSGK ya ada keroncongnya, ada langgam Jawanya, ada yang dari klasiknya karawitan yang gending-gending ringan itu ada. Nah, di masyarakat Indonesia itu ada stigma bahwa maestronya campur sari ya Didi Kempot. Iya kalau ya boleh saja monggo nek itu kan hak mereka masing-masing. Tapi kalau Boleh menurut jenengan- saja. Kalau menurut dengan ini, Iya, nek saya tetap Tetap mempertahankan masing-masing. yang ya, oke. dan memang sudah diakui toh ya kita pertahankan juga. Tapi kalau untuk Mas Didi Kempot maestro ya memang dia kan ya juga Maestro untuk, Iya, untuk, juga. untuk jenis dan gayanya. mungkin ya tetap Tapi luar biasa memang- juga. Mas Didi Kempot itu juga gebraknya juga luar biasa juga toh. Ada pernah bekerja sama juga dengan Mas Didi Kempot. Pernah kita CSGK bareng di Ancol dulu pernah. Terus di Pelayan sini sepanggung pernah. Anak-anak yang dari anaknya Mas Yuni itu dulu waktu masih di Kidung Nah,
Kidung Indonesia iya, Ya. masih di Kidung itu ikut itu ngiringi Kidung Mas. itu dulu Mas Chandra juga di sana. Iya. Ikut ya. Heeh. Oke. Iya. Tapi Kayaknya memang musik Gunung Kidul memang harus melibatkan keluarga besar Mantos ini. Amin. Kalau enggak kayaknya kurang. ya kebetulan juga mengalirnya masih terus ya. Semoga. Iya. Kalau karawitan masih suka mendengarkan juga. Itu Mas Harjono kalau karawitan itu. Oh ya karawitan masih. Heeh, Iya. Mas Harjono itu memang dari Semoga dulu kan. nanti lain waktu bisa lah saya. Ya nggih. Mas Harjono itu malah dia ikut di desa-desa itu malah berangkat. Di Sewoko juga sering berangkat. Mas Harjono itu luar biasa juga. Sampai detik ini CSGK di Gunung Kidul telah membawa nama besar Gunung Kidul di kancah internasional. Iya. Bagaimana tadi jenengan sendiri yang memulai bahwa pemerintah sudah merencanakan begini. Kalau pemerintah sendiri Ada perhatian dari eranya Pak siapa ya sebelum Bu Badingah itu sudah ada. oke. Sampai dekat dibikin toh, jalan, dekat toh. dibikin Pemerintah jalan. dekat juga kok sama CSGKA sama studio dulu sering kan kerja sama apa itu sama Mas Mantosnya sama Bu Badingahnya. Ya kalau dulu sih saya nggak heran. Ya. Gitu kan kalau dulu kan memang potensial. Oh. Nah, sekarang kan Sekarang. kayak gini. Lah Oh, mau perhatian pemerintah. kurang tahu ya saya kan siapa tahu ada tapi saya nggak tahu karena saya ya jauh kan jaraknya. Ya Mudah-mudahan semoga ada. buat masyarakat seperti saya, khususnya orang-orang yang hanya bisa terlibat Nggih. di pojok. Iya. Ini ya tetaplah semoga tetap menginspirasi banyak orang terutama Gunung Kidul. Saya butuh waktu lebih banyak lagi untuk ngobrol tentang nama besar Mantos, nama Siap. besar campur sari Gunung Kidul. Nggih. Lain waktu kami boleh sowan lagi, kita ngobrol Monggo. lebih Siap. asik lagi. Monggo. Tetap jaga kesehatan semuanya. Amin, ya. Ini salam buat keluarga besar CSGK. Amin, ya. Amin ya. Kami di pojok, semoga tetap di pojok saja.